Masukkan semua emas yang tersisa di dompetmu ke dalam kantong ini. Perintah Abu Nawas. Di bawah naungan kubah emas Istana Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid duduk tegak di singgasana kemegahannya. Namun wajahnya memancarkan kerumitan yang tak terpecahkan. Sementara di hadapannya, majelis para kodi yang terhormat, pilar-pilar kebijaksanaan kekhalifahan terlihat kaku dan tak berdaya. Persoalan yang mengikat lidah mereka adalah sengketa antara kekayaan yang mencolok dan kemiskinan yang menyedihkan. Seorang pedagang kaya, berjangkut rapi dan beraroma kesturi mahal, menuduh seorang lelaki melarat yang pakaiannya compang-camping seolah dipinjam dari angin gurun telah mencuri kepingan emasnya yang berharga. Ironisnya, alih-alih mengandalkan bukti atau saksi mata, kedua pihak itu hanya bergantung pada sumpah serapah yang sama-sama lantang dan meyakinkan. Sang pedagang menjamin kesucian hartanya yang hilang, sementara si miskin bersumpah demi nyawa anak-anaknya bahwa tangannya tidak pernah menyentuh logam berharga itu. Keheningan yang canggung menyelimuti ruang sidang, terbebani oleh ketidakmampuan hukum formal untuk membedakan antara kebenaran yang polos dan tipu daya yang berlapis. Khalifah Harun al-Rashid yang telah jemu melihat para hakimnya hanya mampu berdebat tentang pasal-pasal usang tanpa menyentuh inti masalah, akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang diketahui oleh seluruh istana sebagai pertanda akan datangnya kekacauan yang menghibur. Panggil Abu Nawas. Titahnya, suaranya mengandung campuran keputusasaan dan harapan yang menggelikan, menyebabkan para wazir saling pandang dengan ekspresi antara jijik dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, membayangkan bagaimana seorang tukang iseng bisa menyelesaikan perkara yang melumpuhkan para ahli hukum. Kehadiran Abu Nawas selalu menjanjikan bahwa keadilan, jika memang harus ditegakkan, akan datang dalam balutan humor yang memusingkan dan logika yang sungguh tak terduga. Tak lama kemudian, Abu Nawas memasuki aula, bukan dengan pakaian seremonial seorang hakim, melainkan dengan jubah belel dan wajahnya yang memancarkan kejujuran seorang anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. Sebuah penampilan yang seketika meredakan ketegangan sidang menjadi bisikan-bisikan geli. Ia membungkuk dengan gaya yang terlalu santai di hadapan khalifah, mengabaikan tatapan mencemooh dari para hakim formal. Wahai junjungan hamba, jika keadilan telah kehabisan akal di antara tumpukan kitab, izinkan hamba yang bodoh ini memeriksanya menggunakan akal yang tersisa di kepala hamba, ujar Abu Nawas. Nadanya ringan seolah meminta izin untuk memancing ikan, bukan mengadili hidup manusia. Khalifah hanya mengangguk, isyarat yang cukup untuk memberikan panggung kepada sang penyair cerdik itu. Abu Nawas kemudian meminta dua benda sederhana, sebuah kantong kain usang dari penjaga istana dan sebotol kecil minyak atsiri paling mahal yang dimiliki khalifah, meskipun permintaan terakhir ini hanya ditujukan untuk mengalihkan perhatian. Ia lalu menghadap pedagang kaya itu, matanya menyipit penuh perhitungan. Masukkan semua emas yang tersisa di dompetmu ke dalam kantong ini, perintah Abu Nawas. Dengan hati-hati, si pedagang mengeluarkan segenggam koin berkilauan. Setelah kantong itu penuh dan tertutup rapat, Abu Nawas memandangi si lelaki miskin yang berdiri gemetar. "Peganglah kantong emas ini," kata Abu Nawas, menyodorkan kantong tersebut langsung ke tangan si miskin yang kotor. "Peganglah selama hitungan 100. Bayangkanlah beban kekayaan yang dituduhkan padamu. Setelah itu, kembalikan." Si lelaki miskin menerima kantong itu dengan patuh, memegangnya seolah memegang batu panas, sementara keheningan tegang memenuhi aula. Khalifah, para hakim dan semua pejabat menahan nafas, bingung melihat metode pemeriksaan yang sungguh tak ortodoks dan tanpa dasar hukum apapun. Setelah lelaki miskin itu menyelesaikan hitungannya dan mengembalikan kantong emas ke tangan Abu Nawas, sang hakim tak terduga itu tidak langsung membuka atau menimbang emasnya seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, Abu Nawas mendekatkan kantong kain itu ke hidungnya, mengendus-ngendus dengan gaya yang sangat dramatis, seolah ia sedang mencium aroma mawar langka, bukan bungkusan koin. Bibirnya melengkung menjadi senyum kemenangan yang amat tipis, senyum yang mengumumkan bahwa ia telah menemukan kebenaran di dalam aroma yang tak terlihat. "Wahai junjungan khalifah dan para kodi yang terhormat," seru Abu Nawas lantang. Suaranya memantul di dinding marmer. "Hamba nyatakan bahwa lelaki miskin ini tidak bersalah dan tidak pernah mencuri emas milik pedagang ini." Kegaduhan langsung meledak. Pedagang kaya itu melompat berdiri, wajahnya merah padam seperti buah delima yang matang. "Tidak bersalah, tapi ia baru saja memegang kantong emas saya. Bagaimana engkau bisa mengambil keputusan hanya dengan mencium bau kain?" Abu Nawas tertawa kecil, tawa yang menusuk ego pedagang itu.
Tentu saja hamba bisa. Tahukah Tuan pedagang, kantong ini bawa aroma yang sangat spesifik. Ia berbau minyak wangi mahal Tuan yang biasa Tuan pakai. Bau itu melekat kuat pada kain. Jika lelaki miskin ini sebelumnya pernah mencuri dan menyentuh emas Tuan, apalagi menyimpannya di pakaian atau kantongnya, maka aroma emas itu, dan mungkin juga keringat dan kotoran dari tindakannya menyembunyikan emas, pasti akan tercampur. Namun ketika ia memegang kantong ini, tidak ada aroma asing yang melekat. Bahkan bau tangannya yang miskin pun tidak merusak aroma kesturi Tuan. Ini membuktikan bahwa ia tidak memiliki pengalaman menyentuh emas ini selain beberapa detik tadi. Wajah pedagang itu seketika pucat pasi. Kejujuran yang didasarkan pada indera penciuman telah meruntuhkan pertahanannya yang kokoh. Dan dalam gemetar yang tak terhindarkan, ia akhirnya mengakui bahwa ia sengaja menuduh lelaki miskin itu untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa ia sendiri telah kehilangan sebagian emasnya karena kelalaian saat berdagang di pasar, dan kini hanya mencari kambing hitam untuk menutupi kerugiannya. Aula sidang yang tadinya tegang, kini dipenuhi oleh gelak tawa Khalifah Harun al-Rashid, gelak yang tulus dan berderai, bergema melewati wajah-wajah para kodi yang kini tertunduk malu, menyadari bahwa kebijaksanaan yang mereka junjung tinggi telah dikalahkan oleh akal sehat yang sederhana, dipadukan dengan sedikit trik penciuman. Khalifah turun dari singgasananya dan menepuk tahu Abu Nawas, matanya berbinar penuh penghargaan. Wahai Abu Nawas, engkau bukan hanya yang paling lucu di antara semua rakyatku, tapi engkau adalah yang paling adil, karena keadilanmu tidak dibatasi oleh huruf-huruf hukum, melainkan dengan pengetahuan mendalam tentang sifat manusia. Hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pedagang yang curang itu, dan si lelaki miskin dilepaskan dengan sekantong koin perak sebagai ganti rugi atas tuduhan yang memalukan. Abu Nawas membungkuk hormat, kembali ke sosoknya yang santai, dan menyampaikan pesan moral yang paling dalam bagi seluruh majelis. Keadilan tidak selalu membutuhkan pedang yang tajam atau buku-buku tebal, wahai Khalifah. Kadang ia hanya membutuhkan hidung yang peka dan kejujuran yang tidak mau dibodohi oleh kemegahan. Kebenaran, seperti bau, tidak bisa disembunyikan selamanya. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan keadilan aroma menyebar ke seluruh Baghdad, mengukuhkan keyakinan rakyat bahwa kecerdikan yang murni dan niat baik memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk menegarkan keadilan daripada kekuasaan murni, membuktikan bahwa seorang badut yang bijaksana bisa menjadi hakim yang lebih baik daripada 10 ahli hukum yang sombong. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.